Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Musdalifah Muhammad akan membawakan kultum agama yang berjudul sihir. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sihir. Pertama, sihir itu diambil dari kata sahara yang artinya gelap, kelam, menipu diri sendiri dan tipuan. Sihir merupakan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahkan masuk ke dalam perbuatan syirik. Hubungan antara jin dengan sihir sangatlah kuat. Bahkan jin dan setan adalah pelaku utama dalam praktik sihir. Adapun beberapa bukti bahwa setan dan jin itu memang benar dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 51, surat An-Nur ayat 21, Al-Jin ayat 1 dan 6. Sangat banyak sekali dalil-dalil Al-Qur'an yang menunjukkan akan keberadaan jin dan setan. Dan hal ini tidak asing lagi bagi kita. Ketahui bahwa di dalam Al-Qur'an ada surat yang keseluruhan ayat-ayatnya menjelaskan dan memisahkan tentang keberadaan jin, yaitu surat Al-Jin. Dan kata al-jin disebut dalam Al-Quran 22 kali, al-jin sebanyak 7 kali, dan kata asyaitan disebut sebanyak 68 kali, dan kata asyayatin disebutkan sebanyak 17 kali. Kita akan lanjutkan materi yang kedua, yaitu macam-macam sihir. Sejatinya ada banyak macam-macam sihir, akan tetapi ada satu jenis sihir yang hakiki. Sihir ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, bahkan jumlahnya tak terhitung, yaitu sihir yang menggunakan kekuatan jin dan setan. Adapun secara keseluruhan, baik yang hakiki maupun tidak hakiki, sihir terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, sihir para pendusta dan sihir bangsa Kashidan. Orang-orang Kildan dan Kashidan menyembah 7 bintang berjalan. Mereka meyakini bahwa bintang-bintang tersebut mengatur dan mengendalikan alam semesta ini, serta bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Yang pertama, sihir para pendusta dan sihir bangsa Kashidan. Yang kedua, sihir menggunakan roh jahat, roh bumi yang jahat. Yang ketiga, hipnotis adalah jenis sihir yang menggunakan tenaga dalam dan pengolahan batin. Yang keempat, menggunakan kecepatan gerakan tenaga dan permainan mata. Yang kelima, sihir yang menggunakan keterampilan gerakan tubuh atau karya-karya estetik, artistik, atau teknologi. Yang kedua, sihir menggunakan kekuatan roh bumi yang jahat. Sihir bisa didapat dengan cara meminta bantuan makhluk gaib, para jin dan setan. Yang ketiga, hipnotis adalah jenis sihir yang menggunakan tenaga dalam dan pengolahan batin. Terkadang mata seseorang bisa salah melihat dan sibuk berkonsentrasi pada sesuatu tanpa sempat memperhatikan yang lain. Maka dengan cara inilah sulap, hipnotis, dan khayalan dapat dipraktikkan. Yang keempat, sihir menggunakan kecepatan gerakan tenaga dan permainan mata. Sihir ini biasanya digunakan oleh para pesulap. Yang kelima, sihir yang menggunakan keterampilan gerakan tubuh atau karya-karya artistik atau teknologi. Yang keenam, sihir dalam bentuk ramuan atau obat-obatan yang khusus memiliki khasiat yang khusus. Sihir ini diperoleh dengan menggunakan bantuan berbagai macam makanan dan minyak. Yang ketujuh, sihir yang digunakan secara khusus untuk memikat hati lawan jenis. Yang kedelapan, fitnah dan namimah atau adu domba. Jenis sihir ini menggunakan kekuatan kata-kata memikat, intonasi, permainan gerak tubuh yang semuanya dipadu untuk menciptakan daya pengaruh fitnah dan adu domba. Ini adalah sihir yang banyak terjadi di masyarakat luas. Tujuannya untuk memecah belah umat manusia. Ada banyak cara dan beraneka ragam yang dipakai tukang sihir untuk mendatangkan para jin, yang mana seluruhnya mengandung kemusyrikan yang nyata. Pada era modern, masa kini, walaupun teknologi sudah sangat canggih, namun kejadian-kejadian pada masa lampau masih sering terjadi. Bahkan masih eksis salah satunya, yaitu sihir. Sihir sudah ada sejak zaman kenabian, bahkan di dalam Al-Quran banyak ayat yang menceritakan tentang sihir. Sesungguhnya sihir merupakan perbuatan yang jelas-jelas menimbulkan dan mengakibatkan banyak bahaya yang sangat besar dan mudarat yang dahsyat. Bagaimana tidak? Sihir dapat memisahkan orang-orang yang dulu saling mencintai. Timbulnya kejahatan dan dendam kesumat di antara orang-orang yang sebelumnya saling mencintai.
saling menyayangi antara karib dan kerabat, antara ayah dan anak, dan antara seorang teman dengan teman lain. Sihir memang nyata di dunia ini. Sihir merupakan salah satu perbuatan yang syirik karena persekutuan Allah dengan permohonan syaitan dan para jin. Dosa besar bagi yang percaya dan melakukannya. Sihir itu sesungguhnya mempunyai hakikat dan pengaruh terhadap diri manusia. Timbulnya kebencian di antara suami istri, perpecahan antara manusia dan keluarganya, bahkan berhubungannya dengan Allah. Masih banyak orang awam dan kekurangan pengetahuan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan alam gaib. Sihir banyak digunakan orang-orang yang mencari jodoh, melihat nasib, dan lain sebagainya. Kadang sihir pun bisa digunakan untuk kejahatan seperti menyantet seseorang dan lainnya. Jadi singkatnya, dalam Islam, sihir adalah sesuatu yang dilarang keras. Praktik sihir dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pada tauhid atau keesaan Tuhan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi singkatnya, dalam Islam, sihir adalah sesuatu yang dilarang keras. Praktik sihir dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pada tauhid atau keesaan Tuhan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kultum yang saya bawakan dapat disimpulkan, sihir adalah dosa besar, bertentangan dengan tauhid, dilarang dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Pentingnya berpikir secara rasional. Dalam Islam, sihir dianggap sebagai dosa besar yang dapat membawa pemahaman yang salah tentang alam semesta dan dari kekuatan di dalamnya. Yang kedua, praktik sihir menyeratkan adanya kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan bentuk penyembahan berhala. Sekian kultum dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.